Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini mari kita bahas sama-sama tugas ke-1 kemarin. Tugasnya yaitu kita diminta untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Oke, langsung aja kita ke pokok pembahasannya. Di sini untuk gambar yang A, kita perhatikan bahwa di situ adalah segitiga siku-siku. Nilai terpanjang yaitu X diketahui. A itu sama dengan 12, kemudian B itu 15, dan C itu adalah X. Ingat, untuk segitiga siku-siku, nilai yang terpanjang atau sisi terpanjang adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Itu adalah sisi yang terpanjang, ya, yaitu di sini adalah X. Kita lanjut ke pembahasannya, yaitu yang pertama, kita tentukan rumusnya terlebih dahulu. Dalam teorema Pythagoras dikatakan bahwa jumlah sisi-sisi yang saling tegak lurus itu sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya yaitu X. Di sini sebagai C. Nah, Bapak akan jelaskan C-nya ini adalah sisi yang terpanjang. Kita ganti dengan X, ya. C-nya ini kita ganti dengan X, A-nya kita ganti dengan 12, B-nya kita ganti dengan 15. Untuk mengingat teorema Pythagoras sudut siku-siku, kita ingat bahwa sisi terpendek itu A, sisi yang ukurannya sedang itu B, sedangkan sisi yang ukurannya panjang yaitu C. Nah, di sini kita perhatiin. Kita lanjut. 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Kemudian 15 pangkat 2 itu 225. Kenapa demikian? Karena 12 pangkat 2 itu artinya 12 dikali 12, dan 15 pangkat 2 itu artinya 15 kali 15. Jadi 12 pangkat 2 sama dengan 144, 15 pangkat 2 sama dengan 225. 144 ditambah 225 sama dengan 369. X pangkat 2 ini kita ubah menjadi akar, maka kita tulis X. Jadi X sama dengan akar 369. Akar 369 yaitu 3 akar 41. Jadi nilai X sama dengan 3 akar 41. Berikut gambar B. Di gambar B ini kita lihat bahwa sisi yang terpanjang adalah nilainya 13, yang adalah sisi miringnya. Yang kita cari adalah X, maka persamaan yaitu 13 dikurang 5. Diketahui nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya adalah X, nilai C-nya adalah 13. Pembahasannya, rumusnya kita ubah menjadi B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. B-nya ini kita ganti dengan X, C-nya kita ganti 13, A-nya kita ganti 5. 13 pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 25. 169 dikurang 25 adalah 144. Akar 144 itu sama dengan 12. Jadi nilai X sama dengan 12. Lanjut.
Untuk soal yang berikut, yang C, di sini nilai A yang kita cari. Nilai A adalah sisi yang tegak lurus dengan sisi kemudian sisi miringnya adalah nilainya 10 pangkat 6. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini berarti kita simpulkan bahwa nanti 10 dikurang 5. Diketahui nilai A nya adalah 5,6, B nya itu A, C nya itu 10,6. Pembahasannya, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. A pangkat 2, B nya ini kita ganti A, C nya ini kita ganti 10,6, A nya ini kita ganti menjadi 5,6. Maka 10,6 pangkat 2 itu sama dengan 112,36 dikurang 5,6 pangkat 2 itu 31,36. 112,36 dikurang 31,36 sama dengan 81. Akar dari 81 adalah 9. Jadi panjang A adalah 9 ya, atau panjang A nya sama 9. Nanti nilai A nya ini 9. Kemudian yang D kita diminta untuk menentukan nilai A nya. Nilai A nya berapa ya? Sisi yang terpanjang yaitu 10,4. Diketahui nilai A nya adalah 9,6. Nilai B nya adalah A, nilai C nya 10,4. Pembahasan, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. B nya kita ganti A, C nya kita ganti 10,4, A nya kita ganti 9,6. 10,4 pangkat 2 itu sama dengan 108,16. 9,6 pangkat 2 itu sama dengan 92,16. 108,16 dikurang 92,16 itu sama dengan 16. Maka akar dari 16 adalah 4. Maka nilai X nya sama dengan 4, atau nilai A nya itu sama dengan 4. Oke, lanjut ke bagian E. E ini nilai terpanjangnya adalah 8 ya, sisi terpanjang adalah 8 angkanya, berarti 8 kurang 6. Diketahui nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan X, nilai C sama dengan 8. Pembahasan, B pangkat 2 kurang C pangkat 2 kurang A pangkat 2. B nya kita ganti X, C nya kita ganti 8, A nya kita ganti 6. Maka 8 pangkat 2 sama dengan 64, 6 pangkat 2 sama dengan 36. 64 dikurang 36 sama dengan 28. Akar 28 adalah 2 akar 7. Jadi nilai X sama dengan 2 akar 7. Berikut yang F. Yang F ini nilai atau nilai C nya itu berada di depan sudut siku. Maka C nya adalah yang panjang, berarti 7,2 ditambah 9,6. Diketahui A nya sama dengan 7,2, B nya sama dengan 9,6, C nya sama dengan C. Pembahasannya, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A nya kita ganti 7,2 dan B nya sama dengan 9,6. 7,2 itu sama dengan 51,84 ditambah 9,6 itu sama dengan 92,16. 51,84 ditambah 92,16 sama dengan 144. Akar 144 adalah 12. Jadi nilai X sama dengan 12. Oke, sekarang kita menentukan jenis segitiga. Nah, di sini segitiga ya. Jenis segitiga, kita cara menentukan jenis-jenis segitiga.
Dalam segitiga kita mengenal ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Kalau kita lihat dari sisi sudutnya, nah, kalau kita lihat dari sisi sudutnya ada 3, yaitu segitiga lancip, tumpul, dan siku-siku. Coba perhatikan 3 gambar segitiga berikut ini. Gambar yang pertama adalah segitiga lancip. Gambar yang kedua segitiga siku-siku. Gambar yang ketiga adalah segitiga tumpul. Untuk menentukan sebuah segitiga itu lancip, tumpul, atau siku-siku, kita jumlahkan. Perhatikan, apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih besar dari C pangkat 2, maka dikatakan lancip. Apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, itu tumpul. Kemudian yang ketiga, apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 maka lebih kecil dari C pangkat 2, maka itu dikatakan segitiga tumpul. Lancip, tumpul, ulangi, lancip, siku-siku, tumpul. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisi ABC dan C, jika C pangkat 2 lebih kecil dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Jika C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Oke, ini tugas adik-adik semuanya. Manakah di antara kelompok segitiga berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul?